Perang Bani Nadir. Kita sudah tahu ya bahwa orang-orang Yahudi itu sangat benci pada orang Islam. Ya, pada orang Islam, pada orang Muslim. Hanya saja mereka bukan termasuk orang yang bisa berperang dan mengangkat senjata. Mereka adalah orang yang suka berkhianat dan bersekongkol. Mereka menampakkan kedengkian, permusuhan, dan untuk itu mereka lakukan berbagai cara untuk mengganggu orang Muslim tanpa harus berperang. Sekalipun di antara orang Muslim dan orang Yahudi itu ada perjanjiannya. Sekalipun setelah perang Bani Qainuqa dan terbunuhnya Ka'ab bin al-Ashraf, mereka selalu dicekam ketakutan dan lebih memilih diam. Tetapi setelah perang Uhud itu mereka berani menampakkan permusuhan dan pengkhianatan kepada orang Muslim. Dan dia sangat aktif dalam menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan orang musyrik Mekah secara rahasia serta berbuat apapun yang menguntungkan mereka dalam melancarkan perlawanan dengan orang Muslim. Nabi masih bersabar menghadapi orang-orang ini ya, orang Yahudi yang justru makin tambah berani setelah peristiwa atau tragedi Ar-Raji dan Bir Maunah. Jadi setelah tragedi itu tambah jadi orang Yahudi itu semakin hebat ya, semakin berani ya. Mereka pun melakukan konspirasi untuk membunuh Rasulullah, dan ini terjadi saat Rasulullah mendatangi mereka bersama para sahabat agar mau membayar tebusan bagi 2 orang dari Bani Amir yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah ad-Damri di tengah perjalanan setelah tragedi Bir Maunah ke Madinah. Cara pembayaran tebusan ini disesuaikan dengan isi perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kami akan membantu, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu nama panggilan Nabi Muhammad ya, kunyahnya ya. Sekarang duduklah di sini, biar kami menyiapkan kebutuhanmu, kata orang Yahudi Bani Nadir. Lalu beliau pun duduk di pinggir tembok salah satu rumah milik mereka, menunggu janji yang hendak mereka penuhi. Di samping beliau ada Abu Bakar, Umar, Ali, dan beberapa sahabat lain. Orang Yahudi pun kasak-kusuk berunding. Lalu setan membisikkan. Mereka sepakat membisikkan sesuatu kepada orang-orang Yahudi itu ya. Lalu mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah di tempat itu. Mereka berkata, siapakah di antara kalian yang berani mengambil batu gilingan ini lalu naik ke atas rumah dan menjatuhkan ke kepala Muhammad hingga remuk. Batu gilingan kayak ya tumbuhan, mungkin lebih besar, jadi kan bisa menghancurkan kan. Aku, jawab Amr bin Jahasi, orang yang ada di sana ya, orang Yahudi ya. Jangan lakukan itu, kata Salam bin Mishkam. Katanya lagi, demi Allah, Muhammad pasti akan diberitahu tentang apa yang hendak kalian lakukan. Di samping hal ini merupakan pelanggaran perjanjian antara kita dan dia. Jadi ada juga orang yang masih memikirkan, berakal sehat di sana ya, termasuklah Salam bin Mishkam ini. Tetapi mereka tetap ingin melaksanakan apa yang menjadi rencana mereka. Lalu Jibril turun dari sisi Rasulullah dan memberitahukan rencana jahat mereka. Seketika itu beliau bangkit dari duduknya dan pulang ke Madinah tanpa memberitahu para sahabat yang ikut bersama beliau. Setelah menunggu cukup lama, mereka pun menyusul pulang ke Madinah dan berkata kepada beliau, tiba-tiba saja engkau pergi dan kami tidak merasa ada sesuatu pada diri engkau. Lalu beliau memberitahu rencana jahat Yahudi yang akan menimpa beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung mengutus Muhammad bin Maslamah untuk menemui Bani Nadir dan mengatakan kepada mereka, tinggalkanlah Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku.
Kuberi tempo 10 hari, siapa yang masih kutemui setelah itu, maka akan kupenggal lehernya, kata Muhammad bin Maslamah. Maka tidak ada pilihan bagi orang Yahudi Bani Nadir selain pergi meninggalkan Madinah, dan mereka pun menyiapkan segalanya untuk pergi dari Madinah. Tapi pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul tadi mengirim utusan kepada Bani Nadir tadi, ya, dengan berkata, kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian. Toh aku mempunyai 2.000 orang yang siap bergabung bersama kalian di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian. Dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Dan jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Quraisyah dan sekutu kalian dari Ghatafan tentu akan mengulurkan bantuan kepada kalian. Jadi disuruh untuk tetap tinggal, jangan ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi tadi, kayak gitu ya. Lalu kepercayaan diri dari Yahudi Bani Nadir tadi bangkit, ya. Mereka sepakat untuk melawan, ya, dan pemimpin mereka yang bernama Huyai bin Akhtab bersemangat untuk menanggapinya. Lalu dia mengirim utusan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami, berbuatlah menurut kehendakmu. Tentu saja perkembangan ini membuat orang-orang muslim menjadi sedikit terancam, ya. Kenekatan Bani Nadir untuk melakukan perlawanan yang sangat rawan dalam sejarah kaum muslimin bisa membuat akibat yang kurang menguntungkan. Bani Nadir itu punya kekuatan yang bisa diandalkan dan tidak mudah bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Hal itu membuat orang-orang muslim bersikap lebih waspada terhadap kejahatan pengkhianatan yang dilakukan individu atau golongan tertentu. Orang-orang muslim pun tahu ketika Yahudi Bani Nadir itu berkeinginan hendak membunuh Rasulullah, tapi niat mereka itu gagal. Sebenarnya sudah diceritakan oleh Rasul, ya. Setelah Rasulullah mengetahui reaksi dari Huyai bin Akhtab, ya, pemimpinnya dari Bani Nadir tadi, mereka bertakbir bersama para sahabat lalu bangkit menyerang orang-orang Bani Nadir. Setelah menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau di Madinah, beliau pun berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Nah, pada saat itu yang membawa bendera adalah Ali bin Abi Thalib. Di sana beliau mengambil keputusan untuk mengepung Bani Nadir. Harusnya memang dikepung, harusnya diberantas memang, karena mereka sudah terbiasa berkhianat.